Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang penuh berkah. Kita diberi kesempatan untuk menikmati ibadah dengan kondisi mata sehat, telinga sehat. Kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mendengarkan segalanya dengan sehat, melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, bahkan melakukan ibadah ubudiyah yang lain dengan sehat. Itu sebuah anugerah terindah yang bisa kita rasakan. Bayangkan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, berada di rumah sakit maupun di rumah tetapi tidak bisa menggerakkan anggota tubuh. Betapa sedih dan susahnya mereka saat ini. Sehingga dengan kondisi kita yang dalam keadaan sehat adalah sebuah anugerah yang tidak bisa kita gambarkan dengan apapun. Cara mensyukuri nikmat salah satunya adalah menggunakan segala fasilitas mulai mata sesuai dengan porsinya. Saat kita waktunya istirahat, gunakan untuk istirahat. Saat waktunya kita aktivitas, totalitas untuk melakukan ibadah, yaitu dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya sesuai apa yang kita mampu. Bicara tentang ubudiyah, bicara tentang manfaat anugerah yang terindah yang diberikan oleh Allah mulai indera kaki sampai ujung rambut, maka kita akan mengingat yang namanya sebuah akhir hayat, yaitu kematian. Kematian akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Apa yang disebutkan secara syariah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut tadi menggambarkan, mengingatkan kepada kita betapa berharganya hidup. Karena kita tidak pernah tahu kapan akhir dari kematian. Bila azal tiba menghampirimu, Israel datang merenggut nyawamu. Tiada berdaya, tiada upaya, hanya seorang diri. Oh alangkah sangat menyesal diri. Allah tiada penuh kasih sayang, hanya umat yang penuh ketakwaan. Hamba yang bertakwa mendapat kasih sayang. Hamba yang bertakwa mendapat kasih sayang. Betapa sebuah akhir hidup yang namanya kematian tidak pandang apakah dia makhluk sebagai makhluk terindah dan sempurna seperti manusia, apalagi yang bernyawa, contohnya hewan. Kucing itu tidak punya dosa, tetapi akhir hayat kucing itu bermacam-macam. Ada yang mengalami sakit. Pernah suatu saat kucing yang namanya Jojo itu harus mengejam karena tidak bisa BAB. Akhirnya dia harus dioperasi. Akhirnya dia harus mengalami yang namanya menginap di infus 1 hari semalam. Akhirnya dia harus merasakan pakai pempes 10 hari. Itu kucing. Belum akhir hayatnya. Padahal dia sama sekali tidak punya dosa.
Tidak ada timbangan amal kebaikan maupun keburukan. Tetapi pada saat sakaratul maut, tidak serta-merta begitu saja dia langsung meninggal atau mati. Akhir hayatnya ada yang perlahan-lahan dari siang mengalami kesakitan dan kesakitan. Sampai akhirnya suatu saat dia tidak mampu, mulai tangannya, kakinya, perlahan-lahan. Itu contoh hewan. Bagaimana dengan akhir hayat kita? Sudah siapkah kita menghadapi yang namanya sebuah kematian? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78. Innama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Yang artinya di mana saja kamu berada, maka kematian akan mendapatkanmu, akan mengejarmu, akan menemukanmu. Meskipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi, lagi kokoh sekuat apapun, maka kematian akan menghampirimu. Itulah gambaran akhir hayat kematian, contohnya saja hewan. Bagaimana dengan akhir hayat? Sudahkah kita siap menghadapi yang namanya kematian? Bahasanya hidup, mati, rizki itu ada di tangan Allah. Baru akan kita rasakan yang namanya rahasia Allah saat kita benar-benar terbentur pada yang namanya menghadapi salah satu dari hidup. Kalau hidup jelas memang kita tidak bisa menginginkan mau dilahirkan dari rahim seorang ibu yang pejabatkah, seorang ibu yang maaf, tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Itu sudah menjadi bagian tadi dari takdir Allah, rahasia Allah. Rizki, demikian juga dengan rizki. Rizki juga tidak bisa kita minta, kita menjadi orang yang kaya, kita menjadi orang yang mendapatkan kesempatan yang kita inginkan apapun bentuknya. Nah, akhir dari sebuah perjalanan kehidupan yang namanya kematian menjadi bagian yang juga rahasia Allah yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita memilih kapan waktunya. Mungkin apa yang kami sampaikan adalah muhasabah buat saya secara pribadi. Apabila ada manfaatnya, monggo diambil. Jika kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.